Tahukah Anda bahwa beberapa latihan yang tampak sehat justru dapat membahayakan hidup para lansia? Fakta mengejutkan ini perlu segera diketahui setiap orang berusia di atas 65 tahun. Penelitian Institut Nasional Penuaan mengungkap data mengkhawatirkan. Memilih latihan yang salah dapat meningkatkan risiko rawat inap pada lansia hingga 48%. Kenyataan pahit ini mengejutkan banyak orang tua yang selama ini percaya bahwa semua bentuk olahraga pasti bermanfaat dan aman untuk dilakukan. Namun tidak semua latihan diciptakan sama. Beberapa dapat merusak sendi, membebani jantung, dan membuat lansia rentan jatuh dengan konsekuensi yang mengancam jiwa. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan komentar pengalaman olahraga Anda. Subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk tips kesehatan terpercaya. Dengan membuat keputusan cerdas dan berdasarkan informasi ilmiah, Anda dapat melindungi diri sendiri dan memperpanjang harapan hidup dengan kualitas yang optimal. Pilihan latihan yang tepat mampu mempertajam pikiran, mempertahankan kebebasan bergerak, dan menjaga vitalitas selama bertahun-tahun yang akan datang. Hari ini kita akan mengungkap 6 rahasia penting, 3 jenis latihan berbahaya yang harus dihindari lansia dengan cara apapun. Sekaligus menghadirkan 3 latihan revolusioner yang benar-benar wajib disertakan dalam rutinitas harian jika ingin tetap kuat dan sehat. Mari mulai perjalanan menuju penuaan yang sehat dan aktif dengan memahami mengapa beberapa aktivitas fisik justru menjadi ancaman tersembunyi. 1. Lari berdampak tinggi. Aktivitas yang dulunya menyehatkan kini menjadi salah satu bentuk olahraga paling berbahaya bagi tubuh yang berusia di atas 65 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan alami yang tidak dapat dihindari. Kepadatan tulang menurun drastis dan tulang rawan sendi menipis. Elastisitas sendi berkurang signifikan, membuat struktur tubuh tidak lagi mampu menahan guncangan keras yang dihasilkan dari aktivitas lari intensitas tinggi. Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy mencatat temuan mengkhawatirkan. Lansia yang melakukan lari berdampak tinggi meningkatkan risiko cedera lutut dan pinggul hingga 58%. Setiap langkah di permukaan keras mengirimkan guncangan dahsyat ke lutut, pinggul, dan tulang belakang yang mungkin sudah jauh lebih rapuh dari perkiraan. Penurunan propriosepsi atau kemampuan tubuh merasakan posisi dan keseimbangan membuat lansia lebih rentan tersandung dan mengalami cedera permanen saat berlari. Tekanan ekstrim pada sistem kardiovaskular menjadi ancaman serius ketika jantung dan arteri tidak mampu menangani lonjakan tekanan seperti dulu. Dalam beberapa kasus, aktivitas lari intensif dapat memicu kejadian jantung berbahaya seperti stroke atau serangan jantung yang mengancam nyawa. Berlari di jalan aspal, beton, atau trotoar memperburuk masalah karena benturan terus-menerus merusak jaringan sensitif di lutut dan tulang belakang. Pelari muda dapat pulih dengan cepat dari peradangan sendi, namun lansia memiliki waktu penyembuhan jauh lebih lama yang mengubah cedera ringan menjadi gangguan kronis. Dampak emosional sering diabaikan. Ketika aktivitas fisik yang dinikmati tiba-tiba menjadi menyakitkan, hal ini menimbulkan frustrasi dan perasaan sedih mendalam. Keengganan ini dapat menyebabkan lansia berhenti berolahraga sama sekali. Ironisnya berkontribusi terhadap gaya hidup tidak aktif yang mereka coba hindari. Kabar baiknya adalah tersedia pilihan lebih baik. Jalan cepat di permukaan lembut, berenang, atau bersepeda memberikan manfaat sama tanpa risiko berbahaya. Ini bukan tentang menyerah, tetapi beradaptasi secara cerdas agar dapat terus bergerak dengan percaya diri dan penuh semangat sepanjang hidup. 2. Mengangkat beban berat. Latihan yang sering dianggap standar emas pembentukan otot justru menyimpan ancaman tersembunyi bagi jantung dan otak lansia. Pada orang dewasa muda, mengangkat beban berat dapat meningkatkan massa otot dan daya tahan dengan hasil yang mengesankan dan relatif aman. Namun pada lansia berusia di atas 65 tahun, pendekatan ini dapat berbahaya karena tubuh mengalami penurunan elastisitas otot dan kapasitas kardiovaskular. American Geriatric Society mengonfirmasi bahwa lansia yang melakukan latihan intensif dengan beban berat memiliki risiko tinggi mengalami lonjakan tekanan darah berbahaya. Risiko lesi vaskular dan stroke meningkat drastis ketika arteri yang sudah kaku dan jantung dengan masalah tersembunyi dipaksa bekerja melampaui batas. Bahkan tanpa masalah kardiovaskular, risiko struktural tetap mengkhawatirkan karena tendon dan ligamen kehilangan fleksibilitas seiring waktu berjalan. Memaksakan hingga batas kemampuan dengan beban berat dapat mengakibatkan robekan atau patah yang sulit disembuhkan pada usia lanjut. Satu kesalahan deadlift dapat menyebabkan robeknya otot rotator atau fraktur kompresi tulang belakang dengan pemulihan yang rumit dan tidak sempurna. Refleks yang melambat membuat lansia berisiko kehilangan keseimbangan saat squat dengan barbel berat atau ketika otot tiba-tiba melemah. Jika tidak dapat melepaskan beban dengan aman, risiko terjatuh atau terjebak di bawah beban menjadi ancaman nyata yang dapat berakibat fatal. Rumah sakit melaporkan peningkatan signifikan jatuh dan cedera akibat angkat beban di kalangan lansia, sering karena program tanpa pengawasan atau terlalu agresif. Faktor emosional tidak boleh diabaikan.
Seseorang yang dulu mampu mengangkat beban berat mungkin merasa malu ketika dipaksa menyadari keterbatasan barunya. Kekecewaan ini dapat menyebabkan berhenti berolahraga secara keseluruhan. Padahal aktivitas fisik teratur sangat penting untuk penuaan sehat. Solusinya bukan berhenti total, tetapi beralih ke latihan kekuatan ringan dengan dumbbell ringan, resistance band yang aman dan efektif mempertahankan massa otot. 3. Latihan pliometrik atau gerakan melompat intensitas tinggi, aktivitas yang sering dipuji karena kemampuannya mengembangkan kekuatan eksplosif dan energi muda. Box jump, jump squat, dan burpees memang revolusioner untuk meningkatkan performa atletik pada kaum muda dengan hasil yang mengesankan. Namun bagi lansia berusia di atas 65 tahun, gerakan eksplosif ini menimbulkan risiko serius karena membutuhkan upaya tiba-tiba dari struktur tubuh yang rapuh. Otot, tendon, dan ligamen mungkin telah kehilangan elastisitas dan ketahanan, sementara keseimbangan serta refleks secara alami mengalami penurunan signifikan. CDC menunjukkan bahwa terjatuh tetap menjadi penyebab utama cedera dan kematian di kalangan lansia, sering dikaitkan dengan gerakan tiba-tiba dan tidak stabil. Pliometrik memberikan tekanan luar biasa pada lutut, pinggul, dan tulang belakang bagian bawah dalam sepersekian detik yang dapat melampaui batas aman. Gerakan sederhana seperti jump squat mungkin cukup untuk mendorong sendi rentan melampaui kemampuannya dan menyebabkan kerusakan permanen. Jika lompatan meleset hanya beberapa sentimeter, misalnya terlewat kotak pada box jump, dapat mengakibatkan patah tulang atau trauma tulang belakang melumpuhkan. Dalam banyak kasus, pemulihan berlangsung lama dan tingkat fungsi awal tidak pernah kembali sepenuhnya, mengubah kualitas hidup secara permanen. Selain kerusakan fisik, jatuh serius dapat menimbulkan dampak emosional berupa sindrom kecemasan pasca jatuh yang melumpuhkan secara psikologis. Ketakutan mendalam terhadap gerakan ini sering menyebabkan ketidakaktifan, isolasi sosial, dan penurunan tajam massa otot serta kerapuhan tulang. Jika video ini membantu Anda memahami risiko tersembunyi, berikan like dan subscribe untuk mendapatkan tips kesehatan lansia yang aman dan terpercaya. Namun menghindari gerakan dinamis sepenuhnya bukanlah solusi ideal, karena masih ada cara lebih aman mempertahankan kelincahan dan kecepatan reaksi. Latihan keseimbangan ringan, rutinitas aerobik yang dimodifikasi, atau aktivitas seperti tai chi dapat menantang koordinasi tanpa dampak keras berbahaya. 1. Jalan cepat, aktivitas sederhana yang mampu memperpanjang harapan hidup dengan setiap langkah yang Anda ambil secara konsisten setiap hari. Sekilas jalan cepat mungkin tampak terlalu mendasar dan biasa, namun penelitian ilmiah menunjukkan kekuatan transformatif yang luar biasa dari aktivitas ini. Di tengah tren kebugaran kompleks, jalan cepat menonjol sebagai cara paling efektif dan terbukti secara ilmiah untuk menjaga energi dan melindungi jantung. Harvard Medical School mengungkap temuan revolusioner. Lansia yang berjalan cepat 30 menit sehari dapat mengurangi risiko kematian akibat semua penyebab hingga 41%. Angka ini sungguh luar biasa jika mempertimbangkan peningkatan harapan hidup tanpa peralatan mahal, gerakan berisiko, atau rutinitas rumit yang membingungkan. Cukup dengan kedua kaki dan kecepatan yang nyaman serta stabil, Anda dapat meraih manfaat kesehatan yang setara dengan program fitness canggih. Seiring bertambahnya usia, penurunan sirkulasi darah menyebabkan otot melemah dan keseimbangan menjadi tidak stabil, menciptakan spiral penurunan fungsi tubuh. Jalan cepat secara alami mengatasi semua masalah ini dengan melatih sistem kardiovaskular secara lembut dan terkendali tanpa lonjakan tekanan darah berbahaya. Aktivitas ini melibatkan otot kaki, pinggul, dan inti sehingga menjaga kekuatan fungsional penting untuk tugas sehari-hari seperti menaiki tangga. Kemampuan membawa belanjaan atau sekadar bangun dari kursi tanpa bantuan dapat dipertahankan melalui rutinitas jalan cepat yang konsisten dan teratur. Dampak teratur membantu menjaga kepadatan tulang, secara efektif mencegah perkembangan osteoporosis yang dapat menyebabkan patah tulang berbahaya. Yang mengejutkan adalah jalan cepat juga memberikan manfaat luar biasa bagi pikiran dan suasana hati melalui mekanisme neurobiologis yang kompleks. Ahli saraf Universitas California Irvine menemukan bahwa jalan cepat meningkatkan fungsi kognitif dan membantu menunda bahkan mengurangi risiko demensia secara signifikan. Setiap langkah memompa darah kaya oksigen ke otak, merangsang neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang meningkatkan suasana hati dan ketajaman mental. 2. Latihan keseimbangan, perlindungan terbaik dan paling efektif untuk mencegah jatuh yang dapat mengubah hidup lansia dalam sekejap mata. Seiring bertambahnya usia, untuk tetap tegak saja menjadi perjuangan terus-menerus yang jarang disadari hingga terlambat dan terjadi kecelakaan serius. Keseimbangan adalah kemampuan yang jarang kita sadari saat muda, namun selama beberapa dekade dapat menurun secara halus bahkan spektakuler. Penurunan ini membuat lansia lebih mungkin tersandung dan jatuh, dengan konsekuensi yang dapat mengganggu kehidupan secara permanen dan melumpuhkan. Menurut Dewan Nasional Penuaan,
Terjatuh merupakan penyebab utama cedera fatal dan tidak fatal di kalangan lansia dengan statistik yang mengkhawatirkan. 1 dari 4 orang Amerika berusia di atas 65 tahun akan terjatuh setiap tahunnya, dengan banyak kasus menyebabkan komplikasi serius dan permanen. Berita baiknya adalah Anda bisa membela diri melalui latihan keseimbangan yang merupakan garis pertahanan pertama melawan risiko jatuh berbahaya. Dengan melatih dan memperkuat stabilisator alami tubuh seperti otot inti, pergelangan kaki, pinggul, dan punggung bawah secara sistematis dan teratur, Anda secara signifikan mengurangi risiko tersandung atau kehilangan keseimbangan dalam situasi sehari-hari yang tidak terduga dan berpotensi berbahaya. Lebih baik lagi, latihan ini melatih kembali sistem saraf untuk bereaksi secara langsung dan otomatis terhadap perubahan postur yang tiba-tiba. Anggap seperti mengasah sistem alarm internal untuk menangkap Anda sebelum jatuh, menciptakan respons protektif yang dapat menyelamatkan hidup. Aktivitas sederhana seperti berdiri satu kaki dengan kursi pengaman, berjalan garis lurus, atau tai chi dapat memberikan keajaiban dalam beberapa minggu. Studi klinis menunjukkan bahwa latihan keseimbangan teratur dapat mengurangi risiko terjatuh hingga 37%, angka yang sangat signifikan dan menggembirakan. Dampaknya tidak hanya fisik tetapi juga mengembalikan kepercayaan diri dan jaminan tenang bahwa Anda dapat bergerak bebas tanpa ketakutan konstan. 3. Latihan beban ringan, kunci untuk mempertahankan kekuatan yang dibutuhkan untuk kemandirian dan kualitas hidup optimal di usia senja. Menua dengan anggun tidak berarti hanya menambah tahun, tetapi mempertahankan kapasitas fisik untuk menikmati setiap momen kehidupan dengan penuh vitalitas. Ketika mencapai usia 60 tahun, tubuh memasuki fase baru di mana massa otot mungkin berkurang secara bertahap melalui proses yang disebut sarkopenia. Proses alami ini dapat menyebabkan kehilangan hingga 15% kekuatan setiap dekade jika tidak melakukan tindakan pencegahan yang tepat dan konsisten. Disinilah latihan beban ringan berperan sebagai solusi ideal yang menekankan keselamatan dan kebugaran fungsional tanpa risiko cedera berbahaya. Berbeda dengan program pelatihan intensif untuk atlet muda, latihan beban ringan dapat dilakukan dengan dumbbell kecil atau pita resistensi yang aman. Bahkan hanya menggunakan berat tubuh sendiri sudah cukup efektif untuk menantang otot agar tetap sehat tanpa memberi tekanan berlebihan pada sendi. Tujuan utamanya adalah mempertahankan kekuatan fungsional yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari seperti mengangkat tas belanja atau bangun dari tempat tidur. Latihan ini juga membantu menjaga kepadatan tulang, mencegah osteoporosis, dan mempertahankan postur tubuh yang baik sepanjang hari tanpa rasa lelah berlebihan. Yang terpenting, latihan beban ringan dapat disesuaikan dengan kemampuan individual dan ditingkatkan secara bertahap seiring dengan perbaikan kondisi fisik. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Melakukan latihan ringan secara teratur jauh lebih bermanfaat daripada latihan berat sesekali yang berisiko. Dengan pendekatan yang tepat, lansia dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kekuatan otot, memberikan lebih banyak energi dan kepercayaan diri untuk masa depan. Program latihan beban ringan yang terstruktur membantu mencegah kelemahan otot yang dapat menyebabkan ketergantungan pada orang lain dalam aktivitas dasar. Investasi waktu dalam latihan beban ringan hari ini akan memberikan dividen berupa kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Kombinasi ketiga jenis latihan ini menciptakan fondasi kuat untuk penuaan aktif dan sehat yang memungkinkan Anda menikmati setiap fase kehidupan. Melindungi tubuh seiring bertambahnya usia tidak berarti mengorbankan vitalitas, tetapi membuat pilihan strategis berdasarkan pemahaman ilmiah yang mendalam. Dengan menghindari 3 latihan berbahaya dan mengadopsi 3 latihan aman, Anda dapat mempertahankan kekuatan, keseimbangan, dan daya tahan optimal. Mulailah perubahan positif hari ini dengan memilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi tubuh dan memberikan manfaat jangka panjang tanpa risiko. Bagikan pengalaman latihan Anda di komentar, berikan like jika video ini bermanfaat, dan ajak keluarga untuk menerapkan pola hidup sehat bersama. Subscribe Sehat dalam 2 minggu untuk mendapatkan tips kesehatan lansia terpercaya setiap hari. Bersama kita wujudkan penuaan yang sehat dan bahagia.